Ya, KSR. Dia berusia 18 sampai 35 tahun. Oke. Jadi dia diambil dari umum, berpendidikan selama 120 jam. Ini kita akan ngobrolin mengenai Korps Sukarelawan nih, Pak Zulkifli dan juga Pak Aris ya. Ini penasaran banget, sebenarnya Korps Sukarelawan ini apa sih KSR ini? Di Palang Merah Indonesia itu untuk sukarelawan itu kita ada 3 ya. Oke. Jadi ada yang pertama disebut Palang Merah Remaja, kemudian Korps Sukarela, KSR, dan Tenaga Sukarela atau TSR. Jadi itu beda-beda ya? Beda-beda ya. Jadi kalau Palang Merah Remaja itu ada Mula di SD, kemudian Madya di SMP, Wira di SMA. Oke. Terus nanti kalau dia ingin melanjutkan di perguruan tinggi atau di markas-markas PMI kabupaten kota itu namanya Korps Sukarela. Oh, baru KSR. Ya, KSR. Dia berusia 18 sampai 35 tahun. Oke. Jadi dia diambil dari umum, berpendidikan selama 120 jam. Atau kalau kita ambil rentang hari, dia 12 hari berturut-turut dia dilatih. Setelah selesai, insya Allah dia siap diterjunkan di medan laga. Ya, di medan bakti PMI. Membantu Palang Merah Indonesia ya, membantu tugas-tugasnya. Ya, jadi pelatihannya nanti adalah salah satunya pertolongan pertama, penanganan bencana, pelayanan kesehatan. Jadi 120 jam dia diberikan bekal. Jadi rata-rata sehari itu 10 jam selama 12 hari berturut-turut. Oke, itu di karantina atau gimana nih Pak? Di gedung. Oh, di gedung aja Ya, ya? di gedung. Pulang berarti, tidak di bukan. Jadi dia bisa tergantung PMI kabupaten kotanya. Ya, jadi dia bisa bermalam, bisa juga besok lagi. Oke, gitu. Ya, terus tenaga sukarela adalah mereka-mereka yang diambil dari profesi. Misalnya profesi wartawan, advokat. Bisa juga ya Pak? Bisa. Jadi tenaga sukarela itu dia profesi. Jadi berusia 25 sampai dengan 65 tahun. Jadi dia wartawan, konsultan, akuntan, dokter, perawat, bidan. Itu namanya TSR PMI. Dia hanya berkewajiban melakukan yang namanya sosialisasi kepelamerahan 8 jam atau 1 hari. Nah, nanti di situ dia diberikan pengetahuan apa sih Palang Merah. Nah, nanti pada saat penanganan bencana dia diterjunkan sesuai bidang keahliannya. Kalau dia wartawan, dia mengekspos pola-pola kegiatan kita di lapangan. Kalau dia medis, kita berada di rumah sakit darurat PMI, gitu. Dapur umum itu nanti teman-teman Korps Sukarela. Ada juga ya Pak ya. Nanti dimasukin ke dapur umum. Iya, banyak-banyak. Wow, jadi itu perbedaannya ya Pak. Nah, kalau misalnya nih ada yang ingin nih sahabat sonara menjadi KSR atau tenaga sukarelawan, itu kira-kira syarat-syaratnya adakah yang perlu dilengkapi? Terus juga gimana sih Pak caranya langsung datang ke PMI atau bagaimana? Kalau sahabat sonara ingin gabung dengan Korps Sukarela PMI, kalau yang di universitas itu kita ada KSR PMI di Unila, kemudian KSR PMI di IB Dharma Jaya, kemudian KSR PMI di UIN Raden Intan, kemudian KSR PMI di ITERA untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, kemudian kalau ingin bergabung di markas PMI Kota Bandar Lampung juga ada. Nah, jadi berusia minimal 18 tahun. Minimal tamat SMP. Ya, bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai dan bersedia aktif di Palang Merah Indonesia selama 3 tahun berturut-turut setelah selesai pendidikan. Wah, ini ada pendidikannya juga ya. Nah, kalau misalnya WNA boleh nggak sih Pak sebenarnya ikut Palang Merah Indonesia nih sebagai sukarelawan? WNA sepanjang dia mematuhi protokol-protokol Red Cross, Palang Merah Internasional, dan dia tidak terkendala dengan kewarganegaraan di tempat kita bermukim, dia boleh bergabung. Sepanjang
kedutaan besarnya mengizinkan. Iya, tentu kalau Harus minta izin dulu ya iya. Pak ya. Karena kita kan di wilayah kita Oh, gitu. iya, Kalau benar. kedutaan besarnya juga memberikan rekomendasi, ya kita juga senang. Oke. Apalagi mereka yang mau bergabung yang mempunyai keahlian. Benar, Kita benar. sangat Sejauh ini ada yang dari WNA bergabung di Palang Merah Provinsi Lampung? sampai saat ini belum ada, tapi mereka biasanya bergabung di Palang Merah Indonesia Pusat. Oh, Karena di gitu. sana levelnya level negara ya, dia Benar. gabung, dia sering ditugaskan di mana. Oke, jadi ada yang pernah ditugaskan di sini juga ya Pak ya? Ada, tapi dia sifatnya monitoring. Monitoring ya? Iya. Oke, wow. Nah, kalau misalnya boleh tahu kegiatan KSR ini apa aja sih? Apakah sama dengan yang dilakukan Palang Merah Indonesia atau ada kegiatan khususnya sendiri? Jadi begini, KSR PMI itu adalah ujung tombak Palang Merah Indonesia di dalam kegiatan-kegiatan kepalamerahan di masyarakat. Oke. Baik itu penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, maupun sosialisasi diseminasi kepalamerahan. Nah, jadi kalau dia berparkas atau berpangkalan di perguruan tinggi, dia tentu akan melaksanakan kegiatan sendiri sesuai dengan tridharma perguruan tinggi di benar. tempat dia. Di tempatnya. Ya, tapi sewaktu-waktu bila Palang Merah Indonesia memerlukan dan membutuhkan dia kita panggil untuk penugasan di lapangan. Oke. Tapi kalau misalnya nggak dipanggil nih Pak, pengen ikut terjun boleh nggak sih? Boleh, ya. 24 jam loh. 24 jam. Untuk kemanusiaan masih ditolak-tolak kan? Wih, Ya? benar-benar ya. Terus sahabat-saudara, kalau misalnya kamu pengen menjadi KSR dari Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung, bisa aja langsung ikutan ya. Iya. Bisa langsung, boleh main lah ke PMI-nya juga ya kan, ngobrol-ngobrol sama Boleh. bapak-bapaknya mengenai KSR ini ya kan. Dan terakhir nih sebelum kita harus berpisah, mungkin Azal mau nanya ke Bapak Zulkifli nih ya Pak, terakhir nih harapan atau himbauan Bapak kepada masyarakat guna menanggulangi pandemi COVID-19 pada saat ini. Baik, terima kasih. Sudah ada banyak himbauan kepada masyarakat di Provinsi Lampung ini, antara lain pakai masker, jaga Iya. jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Harapan kami itu dipatuhi. Oke. Yang berikut, karena masa pandemi ini, khususnya di unit donor darah kita, persediaan darahnya ini agak kurang, sekalipun kita ketahui sudah banyak didukung oleh instansi TNI, Polri untuk pengadaan darahnya. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang tergabung di dalam Forum Donor Darah Indonesia, untuk secara rutin mendonorkan darahnya melalui unit transfusi darah PMI di Bandar Lampung.